Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN pada bahasan bab 2 yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersama Ibu Siti Nuryani. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama mengkategorikan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Peta konsep pada bahasan pertemuan kali ini, yang pertama akan kita bahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, baik, kita akan bahas di poin subbab kali ini, yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya suatu negara ditandai dengan adanya suatu wilayah tertentu sebagai salah satu syarat mutlak untuk mendirikan negara. Nah, apa sih pengertian wilayah negara itu sendiri? Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama, pengertian wilayah. Menurut Iwayan Partiana, bahwa wilayah merupakan suatu ruang di mana warga negara atau penduduk yang bersangkutan hidup serta menjalankan berbagai aktivitas. Sedangkan pengertian negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Wilayah itu sendiri meliputi daratan, ruang udara, perairan, kepulauan, dan laut teritorial beserta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Menurut pasal 25A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Total luas negara Indonesia itu sendiri kurang lebih berjumlah 5,192 juta kilometer. Selain itu, terbagi ke dalam dua, yaitu luas daratan dan luas lautan. Luas daratannya sekitar 2,27 juta kilometer, luas lautannya 3,166 juta kilometer, yang mana kita bisa melihat bahwa Indonesia didominasi oleh kawasan lautan. Makanya kita disebut dengan negara maritim atau negara kepulauan. Nah, selanjutnya yaitu Indonesia juga memiliki jumlah pulau yang sangat banyak, yaitu jumlahnya kurang lebih 17.491 pulau dan terletak pada lintang utara dan lintang selatan. Bisa dilihat kalian dari materi ini. Nah, selain itu juga negara Indonesia berada di wilayah waktu terbagi ke dalam 3 bagian. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia,
dan benua Australia, dan benua Asia. Dari keberadaan dua samudra dan dua benua ini, maka akan membentuk sebuah posisi silang yang menandakan bahwa posisi ini berada di posisi yang sangat strategis yang sering dilewati oleh para pelayar untuk pergi dari suatu negara ke negara yang lainnya. Negara Indonesia juga berada di garis khatulistiwa sehingga mengakibatkan kita berada di iklim tropis, yaitu musim panas dan musim penghujan. Yang mana selain itu juga berbatasan dengan daratan dan lautan dengan negara lain. Daratannya berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dan batasan lautannya yaitu berbatasan dengan kurang lebih 10 negara. Nah, wilayah negara Indonesia termasuk dalam Divide or Separated, atau pengertiannya yaitu suatu bentuk negara yang terpisah oleh wilayah laut atau negara lain. Nah, wilayah Indonesia itu sendiri kita sering mengenalnya yaitu dengan istilah Nusantara. Nah, di dalam deklarasi Juanda pun berisi tentang beberapa ketentuan, yaitu kurang lebih secara garis besarnya menjelaskan mengenai perairan yang menghubungkan Republik Indonesia adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Di dalamnya juga menjelaskan mengenai penentuan batas laut 12 mil dari titik terluar. Berdasarkan dari deklarasi Juanda tersebut, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, lalu apa saja ruang lingkup wilayah negara Indonesia itu sendiri? Nah, kalian bisa lihat bahwa negara Indonesia itu terbagi ke dalam 4 komponen. Yang pertama, wilayah daratan, yaitu termasuk tanah di bawahnya, wilayah perairan, kemudian wilayah dasar laut yang terletak di bawah wilayah perairan itu sendiri, serta wilayah ruang angkasa. Pembagian wilayah negara juga mencakup wilayah ekstrateritorial, atau dengan kata lain pengertiannya yaitu suatu wilayah karena ketetapan hukum internasional, maka wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah suatu negara. Contohnya adalah negara Indonesia. Misalkan ada kapal-kapal Indonesia yang berlabuh di negara lain, maka kapal tersebut dikatakan sebagai wilayah negara Indonesia itu sendiri. Selain itu, tempat kerja perwakilan diplomatik yang berada di negara lain. Nah, yang mana kantor tersebut itu menjadi bagian dari wilayah Indonesia itu sendiri atau yang disebut dengan ekstrateritorial. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Kita lihat yang pertama dari wilayah daratan. Wilayah daratan didefinisikan sebagai suatu bagian dari daratan yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk negara bersangkutan. Ruang lingkup wilayah daratan ini mencakup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut. Nah, wilayah daratan Indonesia ini memiliki luas kurang lebih 1,922 diulangi lagi bahwa wilayah daratan Indonesia memiliki kurang lebih luasnya 2,27 juta kilometer persegi dan terdiri dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta pulau-pulau kecil dengan total jumlah kurang lebih seluruhnya 17.491 pulau. Nah, selanjutnya negara kita juga terbagi ke dalam wilayah perairan. Menurut Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 yang mana di
Montego Bay di Jamaika, tepatnya, bahwa wilayah perairan itu sendiri terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Pengertiannya dari zona laut teritorial itu sendiri merupakan suatu wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut. Nah, batasnya itu sendiri kurang lebih sekitar 12 mil laut diukur dari pulau terluar suatu negara ketika air laut surut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada zona bersebelahan. Merupakan suatu wilayah di luar batas laut teritorial 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pelanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. Nah, yang ketiga yaitu batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Merupakan suatu wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah tersebut. Negara lain pun sebenarnya bebas berlayar atau terbang di wilayah tersebut. Nah, yang keempat yaitu batas landas benua atau landas kontinen. Merupakan suatu wilayah laut, suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai. Negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Nah, bisa dilihat kurang lebih gambarannya seperti ini. Bagian-bagian dari mulai pembagian dari laut teritorial itu sendiri, jaraknya 12 mil, kemudian zona ekonomi eksklusif sampai ke laut lepas. Nah, selanjutnya wilayah perairan. Indonesia memiliki luas perairan kurang lebih sekitar 3,166 juta kilometer. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Batas laut teritorial umumnya dihitung dari pantai ketika air sedang surut. Adapun laut perairan teritorialnya disebut dengan laut bebas atau perairan internasional. Nah, selain itu pun ada sebuah konsep yaitu konsep laut. Ada 2 istilah konsep laut. Yang pertama adalah res nullius, yang mana artinya ada laut atau ada sebuah wilayah laut itu tidak ada yang memilikinya sehingga laut tersebut dapat diambil. Nah, yang kedua adalah res communis, artinya laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak bisa diambil atau dimiliki suatu negara. Selanjutnya bagian dari negara itu sendiri yang selanjutnya yaitu wilayah udara. Nah, menurut Konvensi Paris bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya. Contohnya yaitu dengan kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Selain itu juga menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa batas wilayah Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Dan batasannya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Nah, ada 2 teori juga yang berhubungan dengan wilayah udara, yaitu teori udara bebas dan teori negara berdaulat di udara. Teori udara bebas itu sendiri yaitu seperti kebebasan ruang udara tanpa batas, kebebasan udara terbatas. Nah, yang pertama itu kebebasan ruang udara tanpa batas tersebut. Maksud dari teori ini maksudnya adalah ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara. Nah, sedangkan yang kedua adalah kebebasan udara terbatas. Maksudnya adalah teori ini bersumber dari hasil
suatu perjanjian, yaitu maksudnya adalah setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Seperti di dalamnya ada teori keamanan, teori pengawasan cover, atau teori udara. Kewenangan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara juga itu tertuang dalam peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Selanjutnya yaitu batas wilayah Republik Indonesia. Nah, sebenarnya apa saja batasan-batasan wilayah negara itu sendiri? Di sini sudah terbagi ke dalam 4 bagian. Dari sebelah utara, ada sebelah barat, sebelah timur, dan sebelah selatan. Kalian bisa melihat atau menyimak membaca dari perbatasan negara-negara batasan atau wilayah lautan yang berbatasan dengan negara Republik Indonesia. Dari sebelah utara itu sendiri bahwa negara Indonesia memiliki berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Nah, selain itu juga wilayah lautnya kita berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dari sebelah barat, negara Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. 2 pulau yang menandai perbatasan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Nah, selain itu juga dari sebelah timurnya, negara kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia di sebelah timur juga, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat, Lai, dan Provinsi Sepik Barat. Dari sebelah selatan itu sendiri, negara kita berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia, berbatasan dengan perairan Australia. Nah, selanjutnya, seperti apa kekuasaan negara atas kekayaan alam dan wilayah negara Republik Indonesia? Di sini sudah tertuang dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Nah, Indonesia juga memiliki kekayaan di atas tanah seperti area sawah dan hutan, serta kekayaan di bawah tanahnya seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, dan tembaga. Flora dan faunanya juga melimpah. Selain itu, wilayah lautan Indonesia kaya akan ikan, terumbu karang, maupun kekayaan laut lainnya. Semua kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah tak ternilai dari Tuhan. Untuk itu, kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebaik-baiknya dan dijaga agar dapat dinikmati generasi-generasi berikutnya. Sekian pemaparan dari Ibu pada pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa belajar, baca kembali materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Sampai jumpa, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.